Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-21. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, Engkaulah sumber iman dan cinta kasih kami. Semoga iman kami berkembang dengan suburnya, meski mengalami kesulitan apapun. Perbesarlah cinta kasih kami kepada sesama, agar selalu siap siaga apabila Putramu datang penuh kemuliaan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang pada waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan maka minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sukacita sejati seorang pewarta tidak terletak pada ketenaran atau pengakuan bahwa dirinya mumpuni atau karena video renungannya viral. Sukacita seorang gembala atau seorang imam tidak terletak pada apakah dia begitu terkenal, diundang ke sana kemari untuk memberikan rekoleksi, retret, renungan-renungan, dan sebagainya. Suka sejati seorang pewarta, seorang imam terletak pada
perkembangan iman umat. Ketika mendapati umat makin teguh dalam iman dan makin berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah yang harus dikembangkan oleh seorang pewarta, seorang gembala. Dalam pewartaan, mereka para gembala mengalami banyak kesukaran dan kesesakan. Namun, mereka tidak mundur karena mereka terhibur oleh semua orang-orang yang semakin bertumbuh dalam iman. Pelayan dan pewarta sabda sejati bersuka cita ketika sabda yang diwartakan itu berhasil mentransformasi dan meningkatkan kualitas cara hidup umat beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka pesan yang sama kita temukan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Dalam Injil, seorang hamba dikatakan berbahagia bila melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hamba yang baik ialah pelayan yang selalu siap sedia menunaikan tugasnya, bukan karena takut akan kemarahan tuannya, bukan pula karena ia ingin mendapat pujian dari si tuan, melainkan karena sikap bertanggung jawab. Spirit seorang hamba dalam kerajaan Allah adalah melayani secara tulus dan rendah hati, seperti dikatakan dalam kata-kata Yesus ini. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Terlaksananya amanah secara paripurna ialah sumber sukacita sejati seorang hamba Tuhan. Hamba yang amanah biasanya akan mendapat kepercayaan lebih besar lagi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, dan kita adalah hamba-hamba yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan lewat tugas panggilan kapasitas kita masing-masing. Sebagai seorang bapak ibu rumah tangga, kalian adalah hamba Tuhan untuk menghidupi hidup berkeluarga, sehingga dari dalam keluarga selalu muncul kasih dan persaudaraan, kekompakan, kesetiaan, pengorbanan sebagai wujud janji setia kalian kepada Allah. Kaum berjubah adalah hamba yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengabdikan diri secara khusus kepada Tuhan. Oleh karena itu, panggilan khusus ini hendaklah sungguh dihayati sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam pewartaan kerajaan Allah, dan bukannya menjadi sarana untuk mencari kehormatan, kekayaan, puja diri, dan sebagainya. Seorang hamba yang baik adalah seorang hamba yang semakin merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, karena ia sungguh menyadari bahwa dia adalah manusia biasa. Hanya karena belas kasih Tuhan, maka ia dapat melaksanakan apa yang sekarang dipercayakan kepada dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai hamba-hamba Tuhan yang hidup sama sekarang, maka mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Kita mewujudkan warta kerajaan Allah di muka bumi ini dengan setia melayani lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga lewat tugas panggilan kita masing-masing sebagai seorang hamba, kita semakin menjadi alatnya untuk mewartakan Injil dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita semakin menghantar banyak orang
untuk bertemu dengan Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.